Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Selasa 9 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Damai dan berkat Kristus senantiasa beserta kita sampai selama-lamanya. Pada hari ini, saya sangat bersyukur karena saya diberikan kesempatan kembali untuk mengisi renungan Daily Fresh Juice. Renungan hari ini akan saya bawakan yang sumber inspirasinya dari bacaan Injil hari ini. Bacaan dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu akui itu. Dan banyak hal lain yang seperti itu kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kebayangkah kita jika Tuhan Yesus masih ada di dunia sampai saat ini, dan cara menegur Tuhan Yesus dilakukan pada kita di kehidupan sekarang yang syarat sosial media? Kebayangkan? Pasti akan jadi trending topik di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, grup WhatsApp, grup Telegram, dan lain sebagainya. Di zaman dulu, yang sosial media belum ada bahkan. Sepak terjang Tuhan Yesus
sudah jadi buah bibir di kalangan orang Yahudi dan non-Yahudi. Apakah perkataan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini ada mengguncangkan hati kita? Jika iya, mungkin kita perlu koreksi diri. Apakah selama ini kita menggunakan hukum adat istiadat kita, dasar-dasar pemikiran kita sendiri untuk menuding dan menyalahkan orang lain? Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini terlibat obrolan yang cukup seru dalam kaum Farisi. Ya, kalau kita baca, mungkin itu suatu pertanyaan dari orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Tapi, jika kita baca habis perikop hari ini, Tuhan menyebutkan bahwa yang masuk ke dalam tubuh tidak menajiskan, tapi yang keluar itu yang menajiskan. Karena apa? Yesus menyinggung hati. Yesus tahu betul hati orang Farisi itu. Maka Yesus langsung menghardiknya dengan keras. Dihardik orang Farisi itu. Nah, orang Farisi yang bertanya, murid-murid Tuhan makan dengan tangan najis, tangan tidak dibasuh. Nah, pertanyaan gini kan, apakah Tuhan Yesus dan para pengikutnya yang adalah orang Yahudi juga tidak tahu adat istiadat mereka? Pasti tahu. Saya yakin. Pasti Tuhan Yesus tahu adat istiadat mereka. Tapi Tuhan Yesus mengedepankan hukum kasih di atas segala hukum duniawi. Jadi, kalau kita lihat teguran Tuhan Yesus kepada orang Farisi, di situ Tuhan Yesus ingin melihatkan bahwa kasih itu di atas segala-galanya. Yuk, kita refleksi sejenak. Apakah Tuhan Yesus sebagai pemimpin yang sejati, tidak berani menegur pengikutnya, tidak berani menegur murid-muridnya soal adat istiadat ini? Apakah nggak berani? Saya rasa tidak. Tuhan Yesus sebagai pemimpin, selain dia adalah pemimpin, leader, dia tidak hanya menggunakan pendengaran semata, tapi dia mendengarkan. Dan dia juga bijaksana, sehingga teguran Tuhan Yesus itu adalah teguran yang mendasar, fundamental. Bukan teguran yang atas dasar like or dislike. Teguran Tuhan Yesus tidak datang hanya sekedar kulit luarnya aja, gosip-gosipnya aja. Oh, bukan. Tuhan Yesus menegur pasti itu untuk kebaikan. Dan itu merupakan hal yang fundamental. Maka, dari bacaan Injil hari ini, dua hal yang kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, yaitu kasih dan kebijaksanaan. Kasih merupakan buah-buah dari roh. Kebijaksanaan adalah buah dari perbuatan kasih. Jadi kita gak bisa jadi bijaksana tanpa kita mengedepankan dan mengutamakan kasih. Hal-hal yang terjadi dalam karya Tuhan Yesus waktu itu masih relevan kok dengan kehidupan kita sekarang ini. Di masa sekarang ini, zaman now masih relevan. Misalnya, tidak sedikit loh sepasang kekasih yang sudah saling cinta, ingin menikah, terhalang, terbebani, kakinya berat sekali untuk melangkah ke arah perkawinan yang kudus. Karena terbebani oleh adat istiadat masing-masing pasangan. Si perempuan dan si laki-laki terhalang oleh adatnya masing-masing. Atau terhalang dengan adat mereka bersama. Nah, gimana juga tuh kalau beda agama, beda sara, suku, antar golongan, ras. Nah, makin berat lagi, beda kasta, beda harta. Ya kan? Biasanya tidak sedikit loh orang tua yang bersembunyi di balik itu semua untuk ikut campur dalam hal perkawinan. Yang lain lagi contohnya. Misalnya dalam satu kelompok
Ada seseorang yang ingin beramal kepada pengemis, peminta-minta. Temannya ngomong, jangan dikasih. Kan kata pemerintah jangan dikasih. Nanti pemerintah juga piara orang itu. Gak usah urusan negara. Nanti kalau mau dikasih ya, makin sering minta-minta. Males. Pada saat posisi itu, kita yang mau ngasih, kita lebih milih kelompok kita, atau kita lebih mengikuti hati nurani kita? Apakah kita juga berlindung di balik kata-kata pemerintah? Memberi itu kan kerelaan ya, bukan ikut-ikutan. Nah, dunia kerja juga gitu. Kita sebagai pemilik perusahaan, bos besar, kita sebagai user, atasan langsung, baik itu manajer ataupun direktur, kecenderungannya kita ini lebih suka dengar gosip atau selintingan-selintingan dari sekelompok orang ya mengenai suatu pegawai yang bermasalah. Kita jarang mau ajak dia untuk diskusi secara personal, heart to heart, hati ke hati, untuk mengetahui apa yang dia perbuat itu, alasan apa di balik itu. Kita lebih suka dengar kata orang. Dan orang-orang di luar itu jadi ngejulit, ngegibah. Wah, tambah runyam. Apakah kita sudah mengamalkan kasih dan kebijaksanaan dalam kehidupan kita? Itu refleksi bacaan Injil hari ini. Sangat relevan. Nah, sebagai pengikut dan sahabat Tuhan Yesus, kita sudah diingatkan kembali dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus menegur dengan keras dan tegas, mengingatkan kita, kedepankanlah kasih dan kebijaksanaan di atas segala hukum duniawi manapun. Yesus tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Yesus tidak menghapus, Yesus tidak memusnahkan hukum Taurat. Yesus menggenapi dan menyempurnakannya. Dan yang lebih penting, Yesus menjadi teladan bagaimana menjalankan perintah itu sejalan dengan kehendak Bapa. Bukan kehendak kita, bukan. Itu salah. Jadi kehendak Bapa yang diutamakan. Ekstrim, ya. Buah dari perbuatan Yesus adalah wafat di salib. Tapi sebagai pengikut Yesus, kita tidak boleh ikut dengan dunia. Kita harus berani tampil berbeda dan mengedepankan kerajaan Allah Bapa. Gak kerasa loh, sebentar lagi kita akan masuk pada masa retret agung. Pasti rekan-rekan semua sudah diminta nih oleh paroki masing-masing mengumpulkan daun palma kering yang telah diberkati. Nah, sebentar lagi kita akan masuk masa retret agung, diawali dengan Rabu Abu. Apakah harus tunggu Rabu Abu dulu baru kita mau bertobat, baru kita jalankan refleksi diri? Dari sekarang, dari hari ini, lihat lagi dalam diri kita. Saya dan Anda tidak luput dari dosa. Tapi kalau kita mau mengedepankan kasih, kita mau bijaksana, kita pasti bisa. Karena guru kita melakukan hal yang sama. Guru kita siapa? Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih atas bacaan Injil hari ini, di mana kami diingatkan kembali mengenai kasih dan kebijaksanaan. Bapa, kami manusia lemah, penuh dosa. Mampukan kami untuk dapat mengamalkan ajaran Injil pada hari ini. Dan mampukan kami untuk dapat mengedepankan kerajaan-Mu dan perintah-Mu di atas segala perintah manusia dan perintah dunia. Bapa, tolong dampingi kami dalam perjalanan ini, sebab kami ingin mengedepankan kerajaan-Mu, agar kerajaan-Mu semakin dikenal di atas bumi ini. Bunda Maria, Bunda segala bangsa, Bunda segala suku, doakan kami, agar kami mampu menjalankan perintah Yesus Putramu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kepada para pemirsa Daily Fresh Juice. Saya doakan agar para pemirsa selalu sehat, jauh-jauh dari virus corona buat Anda dan keluarga Anda. Tuhan Yesus nantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan menghantarkan kita pada kehidupan yang kekal. Salam Fresh Juice! Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 9 Februari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.